Jangan lupa subscribe, like, subbreaker apa itu? Oke, balik lagi dengan saya Muhammad Abdul Media. Hari ini kita akan ngadain podcast. Di sini ada dua teman saya dari Koas Kedokteran Gigi UMY. Dengan Mas siapa aja nih? Saya Tama, halo. Oke, dengan Mas Tama. Yang satu lagi? Saya Jimmy. Mas Jimmy ini. Oke, ini dari Korea Mas Jimmy? Enggak. Sumarni. Ayang bab, aku tikutar coro. Saya dari Bantul, Mas. Oh, dari Batak. Oh. Kamu makanya Dekat aja, nggak usah jauh-jauh. Oke. Ya, kita di sini lagi nongkrong di Plus 62 Cafe. Udah pesan kopinya enak banget. Tuh, sedap. Mantap. Kali sambil ngemil-ngemil cicip-cicip di sini. Boleh. Oke, hari ini kita santai aja. Sebenarnya saya pengen ngobrolin nih, gimana sih kita kan lagi di masa pandemi ya sekarang ini, dan udah berjalan selama hampir 5 tahun ya, Mas. 5 tahun ya, tahun lebih. Hacu, hapsu, hacu, hapcu, hacu, hacu. Run. Nah, kalau dari mas ini mahasiswa kedokteran gigi ini ada kendala-kendala nggak dalam kuliahannya atau bagaimana? Nah, dengan Mas Jimmy dulu, Ya. boleh. Kalau kendala sih, semua orang pasti terkena dampak dari pandemi COVID ini. Lihatlah video berikut ini. Untuk menjaga social distance, seorang pengemudi ojek online menggandeng gerobak di belakang motornya, lalu meminta penumpang duduk di atas gerobak. Kalau di kelas sendiri sih kita kendalanya semua kegiatan praktek kan tuh biasanya kita bawa pasien buat dikasih di dalam gigi. Oh iya. Nah, terus sekarang ini kegiatan itu berhentikan dulu. Oh, berarti berhenti ya? Ya, terus kegiatannya itu diganti dengan kegiatan online. Oke, kegiatan online. Jadi kelas online. Mas online. Keren kan, Mas? Kalau dengan Mas Tama sendiri kendalanya apa ya? Ya, untuk kendala sih jujur ini kendalanya sangat berat sekali ya, karena kita tuh kan dituntut untuk mengerjakan visual dengan pasien. Oh iya. Sementara untuk mengerjain pasien ini tidak bisa online. Hmm. Aku gigi nggak bisa online. Gimana ya kan yang gigi Betul. jarak jauh itu nggak bisa. Jadi kita tuh cuma bisa kuliah, diskusi sama dosen, cuma bisa gitu. Gitu ya Mas ya. Jadi selama pandemi ini kegiatan perkuliahannya banyak diisi dengan yang tidak secara langsung ketemu gitu ya Mas ya. Ya, face to face online. Main aja ya. Gitu. Kalau dari Mas Tama sendiri kayak gimana sih sekarang untuk kegiatan online-nya itu isinya kayak apa aja sih Mas? Biasanya sih kita tuh diadain kuliah ya sama pihak kampus untuk menambah pengetahuan kita tentang update terkini tentang masalah kesehatan gigi dan mulut. Terus kita juga diskusi mengenai kasus dengan teman-teman serta dosen di pembimbing seperti itu, Mas. Oh gitu ya Mas ya. Iya. Berarti Itu aja sih sebenarnya. sangat sering menggunakan diskusi kasus dari pasien yang sudah Iya, dikerjakan. ya sudah dikerjakan sebelum pandemi. Belum pandemi ini. Oke. Nah, Mas, di masyarakat sekarang ini kan selama pandemi ini banyak pertanyaan gitu dari masyarakat sendiri. Gimana sih mereka yang lagi mengalami keluhan-keluhan gigi atau ingin berkunjung ke dokter gigi seperti itu? Kalau dari kedokteran gigi sendiri itu bagaimana Mas penanganannya gitu? Kalau misalnya ada pasien yang ingin ke dokter gigi? Ya, memang
pandemi sekarang ini bikin semua orang cemas, apalagi ke misalkan ke rumah sakit, Iya. tempat praktek dokter gigi, semua orang cemas karena mereka takut bakal tertular dari virus itu sendiri. Nah, dari pihak kedokteran gigi itu sendiri, pihak sana membatasi tindakan gigi yang dilakukan kepada pasien. Maka dari itu, tidak semua kasus atau kasus-kasus gigi itu bisa ditindaklanjuti di praktek dokter gigi. Oh gitu ya. Tidak semua kasus. Berarti tidak semua kasus. Kira-kira tuh kalau dari Mas Tama, kasus apa aja sih yang sekiranya bisa ditangani langsung untuk ke dokter gigi? Untuk saat ini para dokter gigi itu lebih mengutamakan tindakan-tindakan yang bersifat emergensi, Mas, Oh, atau iya. mengancam nyawa. Seperti misalnya ada pasien kecelakaan terus kena di bagian gigi atau mulutnya, itu bisa ditangani. Iya. Atau pasien dengan rasa sakit yang tidak tertahankan pada giginya, itu seperti itu contohnya. Ayo, yang misalnya rahangnya copot Oh, gitu iya. juga bisa ya? Iya. Jadi intinya kasus-kasus yang hampir membuat orang mau mati. Jadi kasus-kasus seperti itu tuh lebih diprioritaskan ya. Sementara untuk kasus-kasus seperti bersihin karang gigi atau nambal gigi itu sebaiknya ditunda terlebih dahulu. Ya, betul. Oke. Itu Mas, yang kira-kira mungkin banyak masyarakat yang pertanyakan gitu. Apa aja sih perawatan apa aja yang sekiranya cukup berbahaya atau sedang dihindari gitu, sebaiknya ditunda dulu gitu. Apa aja ya Mas? Kalau dari Mas Tama dulu? Kalau untuk saat ini yang sebaiknya dihindari itu seperti yang saya bilang tadi, seperti membersihkan karang gigi Iya. atau menambahkan gigi yang berlubang tapi belum menimbulkan rasa sakit, itu juga sebaiknya ditunda. Oke, seperti itu ya. Itu sebenarnya itu kenapa beberapa perawatan itu dihindari Mas? Kalau dari kedokteran gigi? Sebenarnya enggak hampir, tapi semua tindakan itu menghasilkan aerosol. Oh, aerosol. Ya, aerosol itu sendiri adalah partikel-partikel yang terdapat di udara. Partikel-partikel di udara yang mengandung virus, bakteri juga, yang bisa sebagai perantara seseorang itu tertular dari suatu penyakit yang disebabkan oleh virus seperti itu. Nah, penambalan gigi, pembersihan karang gigi, itu semua tindakan tersebut itu menghasilkan aerosol. Maka dari itu, dari pihak kedokteran gigi itu sendiri menunda untuk melakukan kegiatan tindakan tersebut. Ya, takutkan penyebarannya ini semakin menjadi-jadi ya Mas. Untuk meminimalisir penularan dari virus COVID tersebut. Ya. Mau diminum dulu Mas. Iya haus ya Mas. Perlu Mas. Iya lupa. Bisa habis, Mas. Udah mau habis. Nggak susah ya? Iya, nggak susah. Iya. Pressure. Pakai pressure. Ya. Sambil dicemil juga mau Mas. Oh, boleh. Kayaknya enak ini, Mas. Iya. Ini beli di mana, Mas? Itu bisa dibeli di mahasiswa kita Mas. Mungkin bisa di tag gitu ya. Iya. Saya cobain ya, Mas, ya? Iya mau Mas. Itu nggak cobain, Mas. Yang mana? Oh ya ini mau dibuka juga Mas. Boleh, Boleh, Mas. Boleh. Bukan. Oke. Oke, jadi seperti itu ya kendala-kendalanya. Jadi sebaiknya kalau sebagai masyarakat umum ini dalam menangani kesehatan gigi dan mulut, jikalau emang ke dokter gigi itu sekarang masih sulit hanya untuk kasus-kasus tertentu saja, sekarang tuh masyarakat harus seperti apa sih Mas? Kalau bisa dikasih tahu? Nah, masyarakat di luar yang mungkin was-was untuk ke dokter gigi karena pengen ditambal tapi belum bisa dan pasangannya belum bisa melakukan tindakan tersebut, mungkin kita bisa mencegah hal itu terjadi. Oh ya. Nah, misalkan gigi berlubang atau gusi yang berdarah itu bisa dicegah, ya juga bisa. Nah, hal tersebut bisa dicegah dengan cara
melakukan tips-tips, melakukan cara pertama itu bisa menggosok gigi dengan metode yang tepat. Oke, metode yang tepat ya Mas ya. Ya, metode yang tepat di sini ya kalau gosok gigi itu kalau bagian depan itu atas dan bawah, terus belah-belah kalau di sebelah kiri dan kanan, terus kalau bagian dalam itu bisa dicongkel-congkel. Oke. Ya, Sekiranya bisa dicari ya, Ya, cara metode yang tepat ya. itu di internet Ya, bisa sekarang dicari. orang-orang sudah bisa mengakses internet ya. Iya. Semua orang, semua apalagi. Nah, dan selain itu menggosok gigi dengan metode yang tepat juga bisa menggunakan benang gigi. Oke, menggunakan benang gigi. Nah, benang gigi tersebut bisa didapatkan ya di apotek bisa kita dapatkan di dental floss. Nah, Kalau pakai benang baju gitu Oh, bisa. ya Mas. Oh, benang layangan yang dicoba ya Mas. Benang layangan. nanti benangnya putus mas. Oh, gitu. Kan dia tajam. Ya, Kasihan kan yang ada yang dicoba. Iya. dan sudah kita ketahui bahwa bulu sikat gigi itu kan tidak setipis benang. Oke. Nah, fungsinya benang gigi itu sendiri membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di selama makanan. Oh, Ya. Supaya seperti itu ya masyarakat ya. Ya, Menjaga ya, gigi dan mulut selebih. ya. Ya, selain itu juga masyarakat di luar sana juga bisa menggunakan obat kumur yang dianjurkan oleh dokter gigi. Oh, gitu Mas. Ya. Kira-kira obat kumur yang kayak gimana sih yang biasanya bisa dipakai di masyarakat umum? Oke, jadi kumur-kumurnya kira-kira sebanyak apa sih Mas gitu untuk menghindari bau mulut? Ya, untuk obat kumur itu disarankan yang memiliki kandungan klorhexidin ya. Jadi nanti kandungan klorhexidin ini sudah bisa membantu membunuh virus atau bakteri yang ada di rongga mulut. Jadi nanti kumur-kumurnya itu bisa dikumur hingga pangkal tenggorokan. Nanti kumurnya bisa sampai 3 sampai 4 kali sehari. Ya. 3 sampai 4 kali sehari. Kumur ya mas, jangan satu bulan. Oh iya. Ya. Tapi kan biasanya rasanya enak kumur-kumur dingin-dingin seperti itu. Itu obat sirup mas ya. Oke Mas, kira-kira apa lagi sih yang bisa disampaikan ke masyarakat dari dokter gigi selain menjaga kesehatan gigi dan mulut untuk menghindari misalnya sakit gigi gitu, apa aja tuh Mas? Ya, ya pertama-tama dari pemerintah kita juga sudah melaksanakan protokol baru ya. Oh ya, New normal ya. normal ya. Ya, karena new normal. Nah, untuk hal yang simpel aja. Kalau keluar beraktivitas di luar kita harus selalu menggunakan masker. Gunakan masker ya. Mas, Masker, ya, masker. Atau bisa juga menggunakan Facial gitu Ya, ya. facial seperti ini, ya. Tapi saya sarankan sih lebih baik menggunakan masker. Oh ya, Ya. berarti lebih aman kita menggunakan masker plus facial juga Iya. ya. bisa buat. Double protection itu. Double protection. Juga selalu mencuci tangan. Selalu mencuci tangan. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Nah, apabila misalkan nggak bisa cuci tangan, setidaknya selalu bawa hand sanitizer. Bisa hal yang seperti ini, tapi ini kejadian kalau di Bisa dibawa ya Mas. Kita kan nggak tahu habis pegang apa, pegang pintu atau pegang meja seperti ini kan kita Iya, nggak tahu. mungkin bisa ketawa ada Iya. virusnya di situ Iya, kan. ada virusnya. Kita juga setelah kita ketahui juga cara penularannya juga cepat. Kalau kita tidak memproteksi diri kita dari hal yang simpel seperti menggunakan hand sanitizer, ya bakal tertular ya. Iya ya. Ternyata cukup bahaya juga ya untuk di dalam kedokteran gigi ini masyarakat juga sangat rawan ya untuk Ya, ke dokter gigi gitu ya Mas ya. ya kita juga harusnya kita ya dari hal simpel tadi Oke. bisa proteksi diri. Terakhir nih Mas, pesan-pesan apa lagi sih yang bisa disampaikan untuk masyarakat dari Mas Jimmy dan Mas Tama? Kalau saya pesannya untuk masyarakat ya diharapkan lebih bisa menjaga kesehatan mulutnya ya seperti yang tadi sudah disampaikan Mas Jimmy tentang tips-tipsnya. Oke. Jadi lebih tidak sering untuk ke dokter gigi. Oke. Di sekarang agak dikurangin ya. Ya, gitu kalau saya. ya, sama saya juga berharap pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa Lakukan aktivitas ya. normal. Amin. Semoga ya kita terus berdoa agar pandemi ini cepat berakhir. Ya. Biar semua orang bisa beraktivitas lagi seperti dulu. Seperti biasa ya, benar-benar yang normal. Ya, pakai new normal. Ya. Oke, kalau dari Mas Jimmy pesan-pesannya? Ya, yang tadi sudah saya bilang
kita harus mentaati protokol yang ada yang sudah dibuat oleh pemerintah. Selalu jaga diri dari memakai masker, cuci tangan, hand sanitizer, Dan jaga jarak juga. Iya, jaga jarak minimal 1 meter ya. 1 meter. Sudah 1 meter. Sudah 1 meter Ya. 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 Seperti itu Mas. Oke, terima kasih atas kunjungannya ke sini. Ya, sama-sama sudah diundang sini Mas. Podcastnya. Kopinya enak Mas. Kopi enak banget. Ya, Mas udah mau habis nih Mas. Iya. Nambah lagi ya? Iya, tambah lagi. Oke, sekian dulu dari kita. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.